kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di ujung tahun 2019 kita masih menjalani sebuah kehidupan yang normal, wajar, dan biasa. Kita masih bisa bekerja dengan leluasa. Kita masih bisa pergi kemana kita suka. Dan di awal tahun 2020 kita masih bisa menikmati hal yang sama. Kita masih dengan leluasa melakukan segala sesuatu, aktivitas, pekerjaan kita dengan normal. Tetapi hari ini segala sesuatu berubah dengan sangat drastis, 180 derajat. Kita tidak bisa bekerja dengan leluasa. Kita harus bekerja dari rumah. Bahkan kita harus beribadah dari rumah. Dan hari ini ada banyak orang yang tidak berani lagi berpikir tentang masa depan. Mereka berkata demikian, jangankan berpikir, berencana untuk 20 tahun ke depan, untuk 15 tahun ke depan, untuk 10 tahun ke depan, untuk 5 tahun ke depan, untuk tahun depan saja, itu sudah sangat sulit. Jikalau hari ini kita masih bisa melewati hari ini, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita juga memiliki pemikiran yang sama? Kita tidak punya masa depan, kita tidak punya pengharapan. Nah, satu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 11 dan 12. Kiranya ini menjadi keyakinan buat kita untuk melangkahkan kaki ke depan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Inilah yang akan menjadi keyakinan bagi kita semua, bahwa yang menjadi juru selamat bagi kita adalah Tuhan Allah sendiri. Ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita juga menyerahkan hari ini kita, dan juga menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan yang adalah juru selamat. Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan, serahkan segala kekhawatiran kita, serahkan pergumulan kita, serahkan masa depan kita hanya kepada Dia yang adalah juru selamat yang akan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap menaikkan syukur kepada Tuhan untuk segala anugerah,
pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Dan kebaktian pada hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan turunlah atas kita semua anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi dengarkanlah nas pembimbing bagi kita semua di dalam ibadah pagi hari ini yang terambil di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Amin, amin, amin. Amin, amin, Shalom Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi kita di ibadah minggu online. Sudah hampir 2 bulan kita ada di rumah dan mengikuti ibadah secara online. Dan kita sudah terbiasa dengan pola ini. Kami mengucap syukur kalau kita ada di rumah dan kita tetap bisa beribadah dan menyembah Tuhan. Itu adalah anugerah yang besar buat setiap kita. Pagi ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Dia adalah Raja yang layak kita sembah. Mari kita bersama-sama angkat pujian ini. Layak dipuji dan disembah. Engkau adalah penguasa alam semesta. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kau layak bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
ini, mungkin kita semua berdoa untuk pandemi COVID ini segera berlalu dari hadapan bumi ini. Kita semua ingin semua ini segera berlalu dan beres, kembali seperti semula. Tapi kalau keadaan tidak berubah, apa yang kita lakukan? Saat ini adalah life changing moment bagi setiap kita. Momen perubahan hidup bagi setiap kita. Kita sudah terbiasa dengan cuci tangan, kita sudah terbiasa dengan melakukan hal-hal baik dan positif. Kita biasa di rumah, makan, masakan rumah. Dan itu menjadi habit baru. Kalau semua tidak bisa berubah dan tidak berubah, mindset kita yang harus berubah. Bahwa aku harus siap menghadapi semua ini bersama Tuhan. Karena Bapa kita adalah Bapa yang setia. Dalam kondisi apapun, meskipun kadang kita tidak setia, Bapa kita adalah Bapa yang setia. Dan kita akan tenang. Jiwa kita aman bersama Dia. Kau menyediakan yang ku
Bapa, Kau setia. Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku jemaat GKMI Gloria Patri. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus dari kami, jemaat GKMI Kudus. Setelah perayaan Paskah berlalu, 12 April lalu, masih Paskah. Hari ini kita mengucapkan selamat Paskah. Jawabannya tergantung. Jika Paskah dimengerti cuma sebatas hari raya agama, tentunya tidak pas, karena sudah cukup lama berlalu. Tapi jika mengikuti kalender gereja, masih pas, karena kita masih ada di masa Paskah, 7 minggu sebelum Minggu Pentakosta. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah kelima. Lebih lagi, jika Paskah dihayati sebagai perayaan kebangkitan dan kehidupan Yesus Tuhan kita, maka kita semestinya merayakannya bukan saja setiap minggu, tapi setiap hari, termasuk hari ini, saat kita bersama seluruh penduduk dunia sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Jadi masih paslah jika hari ini kita mengucapkan selamat Paskah. Namun lebih pas lagi jika kita menghayati Paskah sebagai paslah. Pas berarti cocok, sesuai. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai pas dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudaraku, apakah hidup kita sudah pas atau sesuai dengan kitab suci seperti hidup Kristus? Itulah yang terpenting dan itulah Paskah yang sesungguhnya. Nas kita hari ini Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sebelum kita membaca dan merenungkannya serta saya akan menjelaskannya, mari kita bersatu hati dalam doa, memohon Tuhan mengaruniakan kepada kita pengertian akan pesannya. Bapa yang berlimpah rahmat, seiring kami membaca dan merenungkan firman-Mu, dan hamba-Mu menjelaskannya, karuniakanlah kepada kami pengertian akan firman dan kehendak-Mu, supaya kami lakukan, karena itulah yang akan menjadikan hidup kami bermakna dan bernilai abadi. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Demikian bunyinya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sudah berulang kali kita mendengar ulasan tentang kisah suci yang indah dan mengharukan ini. Semoga ulasan saya kali ini memperkaya pemahaman kita akan maknanya. Pesan Yesus kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku, disampaikan sesudah dua hal. Yang pertama, sesudah sarapan bersama Yesus, ayat 15. Dan kedua, lebih mundur ke belakang, sesudah keberhasilan Simon dan teman-temannya menangkap banyak ikan. Perhatikan di ayat 6 dan ayat 8, juga ayat 11. Apa artinya? Mari kita cermati satu persatu. Pertama, pesan Yesus kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku, disampaikan sesudah sarapan. Apa kaitan pesan itu dengan sarapan? Jawabannya, keduanya sama-sama perihal memberi makan. Sarapan itu disediakan oleh Yesus. Dia yang memerintahkan murid-murid untuk menebarkan jala ke sebelah kanan perahu, sehingga mereka hari itu mendapatkan banyak ikan. Ayat 6. Dia juga yang memasak dan menyajikan roti dan ikan bakar bagi mereka. Perhatikan ayat 9. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Yesus maju ke depan, ayat 13, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Jadi sarapan itu disediakan oleh Yesus. Sedangkan pesan Yesus sesudah sarapan kepada Simon adalah gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali disampaikan. Ayat 15, ayat 16 dan ayat 17. Dua kata Yunani digunakan di sini. Kata bosko di ayat 15 dan 17, lalu kata poimano di ayat 16. Selain menggembalakan, kata bosko berarti memelihara, sedangkan poimano berarti memimpin. Namun kedua kata itu, bosko dan poimano, juga sama-sama berarti memberi makan. Jadi selain menggembalakan, seperti terjemahan LAI, bosko dan poimano juga berarti memberi makan. Maka terjemahan lain untuk gembalakanlah domba-dombaku adalah berilah makan domba-dombaku. Jadi saudaraku, kaitan pesan Yesus dengan sarapan itu adalah keduanya sama-sama perihal memberi
makan. Apa artinya? Artinya Simon yang sudah diberi makan oleh Yesus sekarang diminta Yesus untuk memberi makan yang lain. Sejumlah besar ikan yang berhasil mereka tangkap yang sebenarnya berasal dari Tuhan bukan untuk mereka nikmati sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada yang lain. Kristus yang telah bangkit itu bukan cuma memelihara hidup para pengikutnya, tapi sekaligus memberdayakan mereka untuk turut memelihara hidup sesama mereka. Selain itu, tuturan ini juga mengajarkan bahwa makanan yang diperlukan manusia bukan cuma sarapan atau makanan jasmani, tapi juga makanan rohani, yaitu pimpinan. Bukan cuma daya hidup, tapi juga tujuan hidup. Makan untuk memberi makan yang lain. Beroleh rejeki untuk berbagi rejeki. Menimba ilmu untuk membaktikan ilmu bagi kesejahteraan sesama. Itulah yang menjadikan hidup kita kaya dan bermakna. Saudaraku, dalam perjuangan kita melawan pandemi ini, pesan Yesus kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku atau berilah makan domba-dombaku, mengajak kita untuk memohon dan mengupayakan tercukupinya bukan cuma kebutuhan mendasar kita, yaitu sandang, pangan, papan, dan kesehatan, tapi juga kebutuhan mendasar sesama kita. Paskah berarti paslah, sesuai dengan kitab suci. Maka pertanyaannya, sudah pas atau sesuaikah keseharian kita dengan pesan Kristus yang telah bangkit itu? Berbagi berkat Tuhan dengan sesama yang membutuhkan. Selanjutnya, pesan Yesus kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku, disampaikan sesudah keberhasilan Simon dan teman-temannya menangkap banyak ikan, banyak sekali ikan. Semalaman mencari ikan, murid-murid Yesus tidak mendapatkan apa-apa. Ayat 3, baru ketika hari mulai siang, oleh petunjuk dan kuasa Yesus, murid-murid menangkap sejumlah besar ikan. Ayat 6 dan 8. Sesudah itu, Yesus berpesan kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Apa artinya? Bagi saya, itu berarti perubahan besar. Bukan cuma berkat besar dari kesia-siaan, tidak mendapatkan apa-apa semalaman itu, berubah menjadi keberhasilan menangkap banyak sekali ikan. Tapi bukan cuma itu, melainkan perubahan besar dari ikan berubah menjadi domba, dari menangkap ikan berubah menjadi menggembalakan domba, dari nelayan berubah menjadi gembala, pelayan bagi umat Kristus. Banyak orang Kristen tidak ingin terjadi perubahan besar dalam hidupnya. Kebanyakan kita inginnya perubahan kecil, tapi berkatnya besar. Dulu tidak berdoa, sekarang berdoa. Dulu tidak ikut kebaktian minggu, sekarang ikut, kendati di rumah saja. Cukup perubahan kecil, tapi inginnya berkat besar. Studi tamat, gebetan dapat, karir melesat, koneksi meningkat, keuntungan berlipat, dan tetap sehat.
Siapa yang tidak ingin semua itu? Semua ingin menangkap banyak ikan. Tapi berapa banyak di antara kita yang mau merubah perilaku kita dalam studi, berpacaran, bekerja, bergaul, berusaha, dan memelihara tubuhnya sesuai dengan pas dengan petunjuk Kristus. Lebih lagi, berapa banyak yang mau mengalami perubahan besar dalam hidupnya? Siapa yang mau keinginannya, cita-citanya, dan rencananya diubah oleh kehendak Kristus? Saudaraku, kita semua mengalami tiba-tiba saja dalam kesenyapan pandemi menghantam seluruh aspek kehidupan kita. Studi, gebetan, karir, pergaulan, usaha, kesehatan, semua yang kita anggap bernilai dan dapat menjamin kehidupan kita itu diporak-porandakan dalam tempo singkat. Sadarlah kita bahwa semua itu fana dan rapuh, tidak dapat menjamin dan menjadi dasar kehidupan kita. Disentuh pandemi, semua itu bisa seketika runtuh. Sadarlah kita bahwa satu-satunya dasar yang abadi dan teguh adalah firman Kristus. Sayup-sayup di tepi danau kehidupan kita, kita mendengar suara Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Satu-satunya dasar yang abadi dan teguh adalah firman Kristus. Di masa darurat ini, mintalah dan taatilah petunjuk Kristus atas studi, gebetan, karir, pergaulan, usaha, dan kesehatan kita. Lebih dari itu, bukalah hati kita untuk mengalami perubahan besar yang Kristus mau kerjakan dalam hidup kita ini. Dan untuk itu, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita. Itu sebabnya Kristus bertanya sampai 3 kali kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ayat 15. Diulang di ayat 16 dan ayat 17. Sedih hati Simon karena Yesus bertanya demikian sampai 3 kali, mengingatkannya kepada penyangkalannya terhadap Tuhan sampai 3 kali. Namun di sisi lain, kesedihan itu justru memurnikan cintanya kepada Yesus. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Simon menyadari bahwa cintanya kepada Tuhan tidak sempurna. Banyak kelemahannya. Dia pernah gagal mencintai Tuhannya. Sampai 3 kali dia menyangkali Tuhannya. Namun, dalam hatinya yang terdalam, Simon tetap mencintai Yesus. Dan dia tidak ingin gagal lagi. Dia sadar untuk mencintai Tuhan, dia butuh pertolongan Tuhan. Dia tidak mau lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena itu,
Yesus bukan cuma menegaskan pesannya kepada Petrus atau Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus juga berkata, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 18. Yohanes 21 ayat 18. Nubuat ini menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ayat 19. Saudaraku, dengan berkata demikian, Yesus menyatakan bahwa ia akan mengerjakan perubahan besar dalam hidup Simon, anak Yohanes. Dari kegagalan berubah menjadi keberhasilan. Kelak bukan saja pantang menyangkal Tuhannya, Petrus bahkan akan mengulurkan tangannya, menyerahkan nyawanya demi Tuhannya. Penyangkalannya akan berubah menjadi kemartirannya di dalam cintanya yang menyala-nyala kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, untuk mengalami perubahan besar seperti itu dalam hidup kita, kita harus sungguh-sungguh mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Di masa darurat ini pun Tuhan bertanya kepada kita, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih dari segala hal yang dikejar dan diandalkan manusia untuk menjamin kehidupannya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Mengapa? Karena Yesus mau mengerjakan perubahan besar dalam hidup kita. Siapa tahu Tuhan mau kita menanggalkan keinginan kita, cita-cita kita, dan rencana kita, sebaik apapun itu, untuk mengenakan hasrat, kehendak, dan rencananya atas kita, kendati itu selama ini tidak pernah kita bayangkan. Mari kita membuka hati kita akan perubahan besar yang Tuhan ingin kerjakan atas kita. Kepada kaum muda dan dewasa khususnya, saya ingin bicara. Di masa darurat ini, sementara nilai-nilai dunia runtuh, dan kita sadar tidak ada di muka bumi ini yang cukup kuat, yang teguh dan tak tergoyahkan, yang dapat menjadi dasar kehidupan kita. Hanya firman Kristus, dasar yang abadi dan teguh. Sementara nilai-nilai dunia ini runtuh, jika saat ini Tuhan memanggil kalian untuk menanggalkan cita-cita kalian, bahkan pekerjaan kalian, apa yang kalian anggap dapat membuat kalian mapan dan aman selama ini, untuk menjadi hambanya. Seperti yang dialami murid-murid, dari ikan menjadi jiwa, dari nelayan menjadi pelayan Tuhan dan sesama. Jika Tuhan memanggil kalian saat ini untuk menggembalakan kawanan dombanya, menjadi hambanya sepenuh waktu, bersediakah kalian?
Jawabannya terkait langsung dengan pertanyaan Yesus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bagian dari jemaat Mennonite di seluruh dunia, mari kita akan mengungkapkan bersama-sama komitmen kita sebagai murid Yesus Kristus. Kita bersama berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa persembahan kita. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas pimpinan Tuhan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, Engkau melihat hati kami. Setiap kami yang memberi, kami percaya tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami masih diberikan kesetiaan untuk memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, terus pelihara hati kami, terus jagai hati kami untuk kami tetap setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami tahu bahwa hidup kami ada di tangan-Mu. Engkau mengatur sedemikian rupa sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami yang di luar kendali Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami percaya apa yang kami alami hari-hari ini, termasuk dengan pandemi COVID-19 ini, kami tahu Tuhan punya rencana. Engkau sedang merancang sesuatu yang baik bagi kami semua anak-anak-Mu. Kami berdoa menyerahkan setiap jemaat GKMI Gloria Patri yang terdampak oleh COVID-19, ekonomi yang terdampak, pekerjaan yang terdampak, usaha yang terdampak, bahkan fisik kesehatan tubuh yang juga terdampak karena pandemi ini. Kami berdoa, mari Tuhan sendiri yang menyatakan kuasa, menyatakan kemurahan, menyatakan pertolongan kepada setiap jemaat GKMI Gloria Patri. Mereka dikuatkan, mereka dimampukan, mereka ditopang oleh Tuhan. Dan kami akan melihat bahwa sampai pada akhirnya, sampai pada waktunya Tuhan, setiap kami akan keluar dari persoalan ini, akan keluar dari kesulitan ini, dan kami akan menjadi pemenang bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, bekerjalah ya Tuhan, supaya kami semua juga boleh belajar untuk melekatkan diri kepada Tuhan, boleh mencari kehendak Tuhan, mengetahui apa yang Tuhan mau melalui peristiwa yang sulit hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada kami yang mengalami kesulitan-kesulitan ini. Kami percaya di dalam topangan Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, maka kami akan keluar dan kami akan menjadi pemenang bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemerintah kami yang berupaya dengan sekuat tenaga, dengan segala sumber daya yang ada. Mereka berupaya untuk menangani COVID-19 ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat, berikan bijaksana, marifat yang daripada surga, itu turun atas mereka semua, supaya mereka mampu untuk membawa kami, rakyat Indonesia, keluar dari persoalan yang terjadi. Berkati Presiden kami Jokowi untuk hari ini yang sangat sulit, sangat sukar, yang mengambil keputusan-keputusan yang penting di berbagai bidang, berbagai sisi kehidupan. Tuhan memberkati dia, Tuhan memberikan kekuatan fisik, Tuhan memberikan kekuatan mental, Tuhan memberikan kekuatan jiwa kepada dia, sehingga keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi dan pemerintah yang melakukan kebijakan hari-hari ini itu boleh memberikan hasil yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih sepenuhnya sekali lagi. Seluruh kehidupan kami hanya kami menaruh ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah secara leluasa supaya kami boleh mengetahui dan kami melihat bahwa Tuhan sedang bekerja dan melakukan yang baik bagi kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami yang kami menaikkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah tiba di penghujung ibadah pagi ini. Biarlah kita tetap yakin bahwa setiap langkah kita itu ada dalam kontrol Tuhan dan dalam kendali Tuhan. Dan tiap langkah kita itu diatur oleh Tuhan dengan tangan kasih-Nya yang memimpin kita setiap hari. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan,
sebab di tangannya sejahtera, dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi gembala dimanapun Tuhan menempatkan kita. Di rumah kita, di kantor kita, di tempat kerja kita, di masyarakat di mana kita tinggal. Kita dipanggil untuk menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yakinlah setiap langkah hidup kita dipimpin, diatur oleh Tuhan. Kepada setiap jemaat yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab